Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjalankan tugas rakit PC. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rayhan Disat, dengan NIM 2024 dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjalani tugas rakit PC. Langsung aja kita proses rakit di luar. Let's go. Ada prosesornya dari Ryzen. Pertama-tama kita pasang dulu. Woi, thermal paste dulu. Selanjutnya ada RAM. Kita pasang RAM ya. RAM-nya kita pakai dual channel yang DDR4. Harus disetting dulu. Timingnya kebetulan udah pasnya di kebalik. 1,3 berarti harus settingnya gimana tuh? Dia ntar auto ke config kalau udah 4. Cuma kalau config kan cuma buat dual channel tuh harus 2 sama 4. Misalnya gue jadi 4 nih, yang ini kan dua-duanya RAM-nya 8 GB. Kalau gue mau upgrade 2 slot lagi tapi satu slotnya tuh 32, bisa nggak? Kuat nggak PC gue? 32 jadi 64 tambah 16. Jadi 82 lah total. Kuat nggak itu kira-kira, Bang? Makanya tergantung motherboard mau support atau tidak. Tapi itu ngaruh ke PSU nggak sih? Enggak begitu kan. Oh yaudah, ntar gue upgrade deh yang 32 satu slotnya. Oke. Selanjutnya kita akan pasang thermal paste yang tadi. Di sini. Thermal paste di sini nih, kok hilang nih? Hei, itu mana nih? Kocak. Mana thermal paste? Cut. Oke, lanjut. Guys, dari kesalahan teknis kita selanjutnya akan menaruh thermal paste pada prosesor. Bener gak tuh, Bang? Masangnya kan. Kalau isu agak muncrat kayak thermal paste terlalu udah kering. Udah di fullin belum? Udah mentok belum tuh? Habisin lah. Selanjutnya Kurang rata nih, masih ada tonjolannya. itu emang kayak gitu, nggak apa-apa ntar nyebar sendiri. Lah, tadi kan dia tuh sebelah kanan tuh ya obengnya itu. Guys, jadi kita selanjutnya pasang SSD. Fungsinya apa tuh SSD? Penyimpanan Bisa nggak kira-kira kalau main tanpa SSD? bisa pakai harddisk, cuma udah nggak relevan ya harddisk. Kalau Terus harddisk taruh di mana kalau nggak punya SSD? harddisk ada slotnya sendiri, dia harddisk tuh biasanya masih pakai SATA. Mana di sini nggak ada. Ini Oh, itu buat harddisk dicolok. harddisk. Terus ntar naruhnya di mana? Kan harddisk gede tuh daripada SSD. Ada tempat slotnya. Tapi di sini nggak ada ya? Ini buat apa nih? Ini apa nih? Oh, heatsink. Bisa nggak pakai heatsink? Ini emang udah dari motherboardnya. Kalau gua ganti nggak apa-apa kan, ini misalnya jadi ini ROG. Ya jangan lah, ngapain. Ya, daripada Max kan penuh, mending gua kasih tulisan ROG. Gua hapus pakai tiket. Aduh, Padahal gua pengennya ROG coy, tulisannya ROG terus ini Asus. Pelan-pelan, aduh, gila isu nih yang masak. Tuh ya, ini penampakan manusia-manusia masak nih. Pelan-pelan. Astagfirullah. SSD-nya jangan sampai kendor, nanti blue screen. Tuh, bautnya jangan-jangan nggak bisa bikin booster.
Enggak, lu ngapain ditojos sampai ke dalam? Itu skip dulu deh bentar. Oke guys, Mana ini udah masa aku oke guys, kita lanjut lagi. itu tadi emang ini masangnya susah banget bautnya. Pelan lurusin. Jangan sampai kendor. Kanan. Kepasang kencang selanjutnya. Belum kencang. Udah. Selanjutnya kita rakit ini ya, kita rakit fan-nya guys. Fan-nya kita pakai dari merek PC Cooler atau merek apa? Udah ini. Ntar guanya yang Dah. enggak ke highlight kocak. Nah, pakai apa tuh? Pennya bang? Cooler guys. Bagus nggak PC cooler? Dibersihin dulu lah bang, itu kotor bang. Astaga lu. Kenapa emang ini? Jangan. Pengaruh dia. Iya makanya bersihin dulu bang. Udah. PCR nih. Jangan dibilangin patek ntar malah kena itu komponennya. Pakai air lah, kan nggak ada listriknya. Ntar baru keringin. Kalau nggak nyala aja. Kan bilangnya tadi bilang mau 2 jam. Sejamnya buat ngejemur lah. Haram. Lama-lama rakit PC itu Lanjut bang. tadi kalau dipasang kan dia bukannya Aduh nyentuh si itu lagi. kayak gini. Ntar geser dulu ya. Ini geser dulu dah. Ampun. Pasang Au sakit banget bro. Aduh ini bolong-bolong ini karpetnya. kita pasang di sini guys fan-nya. Berangkat tuh bang. Insya Allah. Udah ya, kita tarik sini juga bagian sini ya tarik. Normalnya kan fan biasanya yang tinggal pasang-pasang, kalau ini perlu dirakit guys. Jadi lebih sport dikit. Ini udah. Nah itu coloknya kemana? Selanjutnya kita akan pasang penyangganya dulu. Ya kira dicolok dulu bang. Kagak, kita harus ada penyangganya. Ribet soalnya fan yang ini guys, lebih kompleks. Kayak gini. Bener nggak posisi gitu bang? Apa salah? Bener bang. Kan ini buat ada banyak ya. Obengnya sih gue bantu ya bang. Ya kagak apa-apa. Lebih cepat lebih baik kocak. Oh nggak bisa ini kegedean, nggak jadi bang. Nih. Dan ini bisa gampang. Duh ngelek-ngelek lagi punya lu dek. Ntar video ulang ya. Bisa nggak pakai ini bang? Jadi langsung nyambung ke situ. Nggak bisa kalau fan yang ini khusus, ini emang udah bawaan dari fan, harus pakai penyangga. Kecuali fan yang umum, Tapi aman kan fan lain mah nggak usah pakai ini. tergantung fan-nya balik lagi perlu apa enggak. Ternyata saya salah adik-adik rakitnya. Pet nggak ada setahun juga. Ini fan-nya kayak ribet. PC gue baru setahun kurang. Kita lanjut masang Nah pasang dulu gitu dong. fannya. Nah kan kok bersih enak bang liatnya bang.
Ntar ya bang, ini gua bawahin dulu. Nah ini udah otomatis nih bang, udah nggak perlu bantuan lagi bang. Kita kasih PSD deh. Ntar ini PGA nya pinggirin dulu. Biar enak aja gitu, estetik coy kalau bersih. Bersih bro, gila. Senggol bos. Satu. Guys, kebanyakan technical issue. Ini kita pakai udah ya tadi. Klap. Lalu ini kita rakit ke sini. Nah, Itu deh. susah. Ntar fisik gua rusak. Awas dulu, astagfirullah lagi record ya. Pinggir sini guys. Berdirikan dulu. Bentar. Pastikan. Udah belum sir? Bentar ya sir ya. Cut dulu bentar ya, gua cut nih. Dah. Selanjutnya kita bakal tadi ya power supply kita baut dulu.
mana motherboardnya? Tidurin. Ya lu bisa geser dulu, kayak ini debu banyak nih. Di biarin aja, dikotorin dulu. Debunya biar jatuh sini. Kabelnya kemana-mana. Mendingan di blower pas sudah kepasang semua pakai itu kompresor. Tar dulu, makanya sabar. Kompresor mah nggak bikin ini. Debu terbang. Terbang kemana-mana. Ih, bangke. Itu dari satu-satu mah. Awal-awal sampai dijebot. Yang mending sekarang jebret jeret. Ya ntar pas sudah kepasang dari sana. Nora. Itu apa, itu buat apa? Di USB mah tinggal pakai yang dari motherboard. Buat ke monitor kan? Bukan. Masukin sini. Apa 8 pin power kemana tuh? Di record ya. Oh iya, buat masing-masing. Nih biar gampang lah ya, gua gini nih. Stand on mic. Oh, ini kabel HD audio. Penting ya. Karena audio percuma kita nyolotnya bakal ke mobil, bukan ke atas. Oke, kita langsung saja lanjut dari pasang ini ke dalam ini dulu ya, motherboardnya dulu ya. Bakal pasang kabelnya. Biar nyoloknya gampang. Ini dia full PC. Oh, banyak kabel.
Tuh. Oke guys, setelah ini terpasang seperti ini, kita jangan lupa Lihat dulu mobonya guys. Ah, ini kira-kira penampakan mobonya ya. Mobonya terpasang. Wah, bagian belakangnya kotor ternyata. Waduh, mampus PC gua tadi mainin. Maaf ya guys, ini gua bukan ngebantu. Ini kan PC gua, jadi gua mesti care dikit lah. Ini masih ada yang kotor nih. Aduh. Ini kita lanjut ke si Rehan. Ini karena PC gua harus bersihin. Jadi buat dosen ya. Gua nggak ada niat ngebantu loh. Gue cuman bersihin karena ini PC gua. Kita bersihin dulu sembari lihat Rehan masang bagian sininya. Kan kalau bersihin enak ya. PC gua nggak blustering ya. Oke, wes. Debu. zoom out lagi, itu nggak kelihatan itu satu komputer. Nah, segini ya. Udah ntar. Tuh ya, kelihatan ya. Kurang. Kok bisa kurang? Enggak. Oh, ini buat ujung ya, buat untungnya. Enggak. Terus kalau dikasih kompresor, debunya terbang-terbang kan nih? Atau cuman debu bagian depan doang? Terbang. Selanjutnya kita akan pasang kabel power terlebih dahulu. Lu punya teman nelpon nih, Dek. Rizky. Matiin ya. Oke guys, ini namanya kabel power Pin. ya, kabel power pinnya motherboard ini berapa nih total? Banyak lah pokoknya guys, kalian hitung aja. Nah, itu buat apa tuh yang banyak tuh, Bang? Ini biar kalau kalian nggak masang ini semua perangkat tidak tersalurkan energinya. Oh, jadi yang itu wajib tuh. Wajib, ini paling krusial. Berapa pin power? Berapa ini guys ya? Ini banyak banget guys. Ini jelas ini lebih sih. Jelas pin powernya harus Atur rambut tuh jangan di situ kocak. Nah, biar pasang yang benar-benar. Nah, kita lanjut bersihin bagian pennya biar. Oke, Setelah udah. itu kita harus memasang kabel powernya dari ini ya, prosesornya. Kabel powernya dari prosesor itu dia ada di mana kabel power prosesornya? Itu kali di depan. Ini apa nih? Kabel fan. Oh, ini kabel fan. Udah, ntar dikat aja. Delapan pin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kali. Ada tidak. Apa ini? Woi, Nah ini dia. oh, bukan. Guys. Astaga, repot juga ya. Mana? Dari mana tuh? Dari sini. Oh, biar rapi gitu ya. Masih
Nah, tidurin. Nah, tidurin aja. Kalau soal kabel ini saya pinter aja, pinter ya udah belajar sendiri kok. Masangnya guys Oh, masangnya di situ tuh buat apa, pin power CPU ya? ya. Selanjutnya kita Kalau yang 8 pin power ini apa nih sebutannya? Yang berapa itu? 2, 3, 4, 16 pin power. 16 pin power itu juga buat 10, motherboardnya. Oh, ini motherboard. buat full Lebih nih. combo kayak buat RAM. Ini sih kayaknya 24 pin power sih. Nah, selanjutnya kita itu masang ini Fan fan buat di atas. Di atas, Bang. Tuh di atas, Bang. Oh, yang itu tuh yang 4 tadi, Bang. Masangnya agak dibuat muter-muter ya. Kita masukin Tuh ada bunyinya, kita harus pinter kabel manajemen guys. Oke, di bawah ya. Tuh. Muat nggak? Sampai nggak tuh? Nggak nyampe kali. Sampai. Ini taruh ini kabelnya harus sini lagi. Nah, biar muat. Kalau ntar lu narik bakal masuk. Mana nih? Oke, pelan. Sudah. Udah? Ini kabel nggak pakai. Nggak ada ya itu berarti. Ini kabel RGB doang. Tapi RGB udah nyala deh masalahnya deh. Dari sini itu ilusi. Selanjutnya kita akan masang Ayo masang apa lagi? fan-nya dulu. Fan-fannya kemana tuh, Bang? Ditiup dulu nggak sih, Bang? Debu semua. Bentar, yang penting kita harus tahu nyoloknya dulu kemana. Kita harus ambil dari sini, kita berdiri lagi guys. Sorry guys. Ini kabelnya banyak di sini soalnya. Ini kabel fan. Ini kita rapin lagi. Ini kabel fan yang pertama, yang atas ya. Ke atas kita masukin dari sini aja, kita dari bawah dah, kita cempitin. Kita akan pasang kayak gini guys, masangnya guys. Lihat ada berdua bagian, kita nyolok yang satu, yang kedua ya. Kabel fan yang ini dia masuknya karena power supply kekurangan kabel, kita masukinnya di SYS fan. Apanya tuh kekurangan kabel? Kabelnya kita yang dari power supply cuma ada 2 kabel power untuk fan-nya, jadi kita akalin sisanya lewat motherboard. Guys, kurang kelihatan. Jangan situ, cing. Satu kabel udah ya. Ada kabel kedua dia. Ada itu di punya gua tuh. Kabel. Guys, Takutnya diberantakin. Astaga, di atas semua dong. Cut. tiga. Ini semua nyambung perkabelan yang tadi. Ini kan tadi udah satu ya guys ya sebelumnya. Yang paling atas, selanjutnya kita kabel kedua. Kabel kedua ini kita karena kita kekurangan Duit. ya buat power supply yang bagus. Jadi kita taruh dia ke tengah sini guys, yang SYS fan ini ya. Oh, itu. Kalau duitnya gede bisa dapat berapa kabel tuh, Bang? Tergantung power supply guys. Tuh kita mikirin budget terus nggak kelihatan guys. Lihat nih, gua kebalik apa enggak guys? Oh enggak guys. Nah, set, kita colok. Dar, dia bakal emang kurang satu ya. Oke, gitu. Selanjutnya ini yang kabel paling bawah. Yang kabel enggak, ini kabel yang
circuitnya sebenarnya udah jadi di situ, cuma masalah bisa ditekan tombol powernya itu ada ininya caranya. Kalian harus dari kabel power atas itu kalian harus rakit ke sini nih, ke bagian mobo yang bawah. Nah, itu ada beberapa kabel. Nah, terus kabel apa lagi, Bang? Ayo, Bang. Contoh ini ada kabel dari USB dulu. Ini kabel dari USB kita Tarik aja semua, Bang. Jadi lu tinggal ini aja. salah satu dulu. Kita cobain masuk dulu ya. Yang kabel USB ini kabel USB 1. Kabel USB 1 kita masukin di sini nih. USB ya. Kita akan masukkan di sini. Jadi biar USB yang ada di atas casingnya itu menyala, jadi dipakai. Oh USB di atas tuh jarang kepake selain naruh flash disk. Lagi nggak yang lain? Gue paksa-paksain guys, atau ini masuk apa enggak? Ini masukkan lah ya guys ya, masuk semua ya. Masuk satu, kedua ada kabel dari kita cari lagi di sini. PC cooler. Waduh, ini kayaknya udah mau ini deh mereknya. Oke. Ini adalah PR utama saya sebenarnya, memasang kabel power ini. Ntar kita lanjut dulu itu. Tarik aja sudah semuanya ke dalam biar gampang. Jadi cari dulu kabelnya. Ini kabelnya banyak yang nyaru ini. Kabel manajemennya sangat bagus sekali. Nora. Cut dulu ya. Satu. Ini dari kabel audionya, audio yang atas ini colokan yang atas guys. Ini buat bisa diakses ke motherboard, dia butuh colokan audionya itu ada di paling ujung sini kabelnya. Kita tarik, kalau nggak kita biar kabel manajemennya rapi, kita tarik, kita masukin lewat yang bawah. Ada kabel sela-sela kayak gini nih, pakai aja nih, ini manfaatin sebagai kabel manajemen. Kita tinggal colok ke atas. Bisa. Set. Cekrek, patah guys. Nah, masuk ini ya guys ya. Ini udah kabel atas semua. Selanjutnya kita bakal memasang yang paling PR sedunia. Ini dia guys, Apa itu? namanya kabel powernya. Bacanya rada susah ini. Ada LED. Ini bisa dirakit dulu guys, ternyata guys. Gimana tuh, Bang? Rakitannya sendiri guys. Ada urutannya nggak? Atau bebas? Ada. Kita masukin di. Ntar kita masukin yang power LED dulu. Jadi paling. Cut dulu dah. Bentar ya guys ya. Orang ini lagi ngeliatin itu tutorial dulu aja. Tutorial dulu guys, bentar guys. Sampai lupa coy dia. Lupa bagian Tar. Ah, lupa anjir dia. HDD power LED. Ini
guys. Nah, dia lihat tutorialnya dulu. Ini bukti ya, ini nggak dibantu ya, dia ngeliat tutorial di sini. Untung buku panduannya nggak gue buang. Power HDD LED. Tuh, Paling kalian bisa baca ya, baca sendiri ya nih. Siapapun itu teman-teman kalian ataupun dosen silakan loh. Ini tutorialnya lengkap jadi nggak ada dibantu-bantu. Jadi kalau mainnya cut karena emang banyak ini teknis tadi. Tuh ya, dia lagi nyusun. Lagi nyusun terus bagian slotnya. Ini harus sejajar kawan-kawan. HDD LED sama kabel reset switch. Oke guys, ini kita lanjut dekat kamera. Pertama ini kita taruh di paling bawah, ini kan yang reserve-nya sebelah sini, ini bakal One on one aja sih, one on one gak sih? Satu. kita taruh edge di sini tuh, udah tercolok. Kedua kita masukin reset switch ini dia di sampingnya guys ya, ada ribet emang kabel kecil. Masuk satu, kita lanjut masukin power LED. Power LED nya kita masukin yang plus dulu ya, yang plus. Power LED plus kita masukin di switch paling sini. Celup. Kita masukin power LED yang min. Ini ada lipuh ya guys ya, kecil banget soalnya kabelnya. Masuk, selanjutnya terakhir tinggal masukin power switch 2. Oh, di ujung sini tuh ya. Switch. Maaf ya di sini nggak kelihatan tuh. Soalnya kecil banget guys, masuknya juga ada susah. Dia harus nunduk dulu. Nggak tahu masuk apa enggak ya. Bisa nggak? Mending kita cabut semua guys, kita susun lagi guys. Nih biar kalian lebih melihat lagi juga. Nah kita susun HDD LED, power LED, power LED sama power switch. Kita susun kayak gini. Ini 4 udah 4 satu ya, reserve doang. Tinggal masukin doang. Tunjukin lo kamera. Nah, dia polanya udah begitu ya. Susah guys, ternyata sama aja masangnya. Satu lah. Satu lebih susah cuy. Cuma 4 aja. Mau yang satu-satunya dulu. Per bijinya dulu. Astagfirullah.
Oke guys, ini udah terpasang nih ya. Intinya 4 seperti ini. Nggak kelihatan bang, ketutupan bang. Kalian bisa zoom. Tuh penampakannya di pojok sebelah atas kiri. Oh dari kamera ya. Ini udah terpasang, kita lanjut pasang apa guys? Casing. Jangan dulu pasang casing, semprot dulu. Casing belakang. Casing belakang kita pasang dulu guys. Nah silakan. Lap dulu. Oke. Disuruh pemilik ya. Tuh belum tuh pojok-pojokannya. Nah, oke. Ini nggak ada ya. Nggak ada juga. Ada. Kita pasang guys. Tuh kabel-kabelnya deh. Ini masih ada slot kabel yang kurang. Masukin aja. Gak tahu itu yang mana itu coy. Ini apa ini? Masuk satu. Geser dulu. Tadi Kuping. cut dulu guys, ada. Ada. Yuk, mulai. Oke guys, di sini lanjutnya kita akan memasang back casingnya ya. Harus ditempelin dulu kayak gini. Ini kenapa padat kayak ini? Soalnya banyak kabel. Nih. Ini buat VGA ya yang ini ya? Oh, saya buat VGA ada lagi nih yang ini. Itu. MSI 360. Nah, Oke ini guys, kita masuk ke bagian paling flexingnya. Oh guys, masang RTX guys. oke. Dan ada RTX nggak, guys. Itu kan Yang penting ada RTX guys. apapun PC-nya. RTX solusi. Oke, good boy. Mantap. Kita colok. Ya, udah masuk VGA. Tadi ini miring anjir, ini enggak rata gini. Oh, enggak deh. Emang gitu. Nah ini kan ntar ditinggal gini. Emang begini ya atas bawahan. Ini karena belum dibalut. Lihat ya, langsung iri. Oke ya guys ya. Nah, pemasangan RTX GeForce sudah selesai, tinggal dibaut-bautin. Enggak, itu bagian atas saja, ini bagian tengah. Kita tuker guys. Oke, lagi dipasang, sabar dulu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita cari kabel yang namanya pin power. Pin power gimana bang? Jangan pin powernya tenggelam bang. Gak lucu bang, kalau bongkar lagi bang. Nah itu pin power itu hilang. Tidak, ternyata ada di sini guys. Oke, pelan-pelan. Ini kabel pin powernya pakai yang 1x8. Sebenarnya ini 6 tambah 2 kalau yang ini harus dikasih dulu guys. Kalau 1x8 dong bisa nggak nyala? Bisa bang.
Kenapa nggak 1/8 aja? karena kita nggak mampu guys power supply yang itu guys, jadi kita harus pakai yang ini. Nah, ada ini. Nah itu nggak masuk itu, masuk nggak tuh? Udah guys, Oke ya, lihat ya udah masuk semua nih ya. kalau nggak kita cabut guys, kita ulang lagi itu lagi, kita lagi. Lagi cabut, awas pelan, tergasruk pelan. Oke. Kita pakainya tuh sebenarnya paling bagus kita pakai yang di paling awal, misalnya dari power supply set. Nah yang paling pertama kalau buat PSU nya yang 1/8 doang. Kita sekalian pakai dulu. Kita jangan pakai yang percabangan kecuali punya banyak pakai. Ini kalau yang percabangan Jadi yang pakai yang mana itu? 2/8 toh. sama 1/6 tambah 1/2. Kita harus pakai percabangan yang pertama. Utamakan pakai percabangan pertama kalau mau normal. Jebret. Aduh, pasang nggak? Pelan-pelan, pelan-pelan. Keras banget ya guys, udah salah lagi benar salah. Patah dulu ngepretnya. Cok. Nah, pelan-pelan. Kita harus ini dulu guys, yang ini di bawahnya, jadi biar sejajar. Ini sejajar kan, sudah sejajar makanya pasang. Harus balik ya, santai dulu guys, santai. Percabangannya banyak guys. Ini harusnya cara kecil Bisa nggak? cepet dulu guys. Mas gelisun nih. Ini udah nyatu. Nah kita pasang nih. Bisa. Bismillah. Nah udah kepasang, udah jadi guys. Ini PC-nya. Tinggal di tes. Sekarang kita tes nyala. Ini apa nih? Ini Itu kabel SATA, sebelumnya pernah sempat dipasang. Nah ini baru namanya kabel SATA guys. buat apa itu? Itu nggak pernah dipasang tuh. Ini kabel SATA, ini tunjukin dulu. Ini namanya kabel SATA. Kabel SATA ini berfungsi kalau PC kalian masih menggunakan hard disk. Terus punya gua buat Ini apa kan. tuh? Nggak kepake berarti. Kalau ini nggak pakai. Ya taruh aja dalam lah. Kalau kecuali emang ada hard disk, Ya udah taruh dalam ya. jangan dong. Lu simpan aja taruh sini. Udah rapi. Sekarang kita tes pernyalaan dulu guys. Ini juga baru ripasta tadi ya barusan. Langsung ya, Mbak. Drive dulu. Itu mati dulu. Takat dulu. 2 1. Oke, lanjut. Oke guys, ini lanjut ke setupnya. Kasih contoh dulu sama setupnya. Nah, ini adalah setup PC punya Abangnya. Jadi kita di abangnya siapa nih? Bang Isat guys. Bisa. Ini kita langsung colok-colok aja dulu ya. Oke, colok-colok aja pelan-pelan. Berarti yang penting PSU-nya ya. PSU sama VGA. Lihat guys, ini guys. Cara pencolokan gimana. Nah, ini lebih bagus nih cahayanya nih. Yang tadi burik banget di luar ya. Apa nih guys? Oh, MSI bos. Flashing guys, abang gua. Enggak. Kita pertama nyolok bagian dari power supply-nya dulu. Menghantar semua daripada power supply yang paling utama. Nah sekarang rapiin guys, udah biasa ya. Karena gua nggak bisa nih kalau Silakan yang dirapin ya. Kita mau lihat serapi apa. Ntar juga ujung-ujungnya ngegulung masih lagi. ini nggak keselat nih. Nah, Henterin tuh. sini. Nah, gitu. Oh, dari atas aja ya, dari sini.
tuh kasih tunjuk udah ya. Nah, tuh ya. Ini kita nyolok ke bagian sini guys pertama. Nah, ini udah switch mati apa? Ini switch mati apa nyala ya? Mati itu mati. Pokoknya yang Bulat mati. ya. Kita colok dulu. Nah, guys, udah ada gaptek. Selanjutnya kita pasang yang ini monitor utamanya Ke RTX. kita masukin, jangan nyambung sini kan. Monitor kedua itu. Monitor pertama tuh yang LG. yang berikutnya mau berjamur nih. Berjamur hasilin duit bujang. Oh iya, hasilin duit katanya guys. Streamer jangan lupa di subrek channelnya. Ini kabelnya bukan, kalau monitornya satunya bukan ya, yang satunya warna biru. Apa ini udah di convert? Bebas ya. Yang baru. Ini udah satu. Oh, satunya yang ini yang HDMI. Ini HDMI satunya. Bukan yang itu. Sorry, apa yang kabel biru namanya apa? Oh, kabel DVI. DVI-nya masuk sini. Ya. Jadi kita memanfaatkan iGPU dan GPU biasa ya guys ya, supaya nyala. Colok. Karena monitor yang satunya udah lawas Tapi ya guys. gacor. Ini mundurin dulu yang penting. Tuh, ini penampakannya no. Tuh lihat Masih gacor. jamurannya tuh. Ini monitor sama umur gua tuan monitor guys. Oh iya dong. Oh ini walaupun lawas-lawas masih gacor. Ini kalau kalian anak muda yang baru nonton masih tuan monitornya. Iya. Monitornya udah dari 2013. Dari masih SD ya. Ini satu nyambung. Nggak usah baik dong. Kenapa kabelnya nyoloknya kok ke ini? Gak usah komen, ini PC gua udah. Iya nyolok. Nah sekarang kita tinggal tes nyalain dulu. Ini udah semua inputnya udah nyala. Kita sekarang tes nyala dulu, tes Creo. Oke, udah nyala. Kasih lihat. Ini udah switch. Coba nyalain ya. Nyalain. Kasih lihat atas. Ya, 3 2 1. Wih, RGB nih bro. Ini bukan gue ya. RGB-nya. Tadi tuh gue pengen pakai warna biru coy, full biru atau nggak full ungu. Mas nggak nampil lah guys ya. Nah PR-nya di sini guys. Karena nggak nampil guys. Sabar. Kalau belum nampil sabar. Kok karena namanya ya tuh. Ada punya. Tuh nyala. Tuh. Nah ini kenapa kayak tampilannya kayak gini guys? Karena ini posisinya baru dirakit ulang. Jadi ketika prosesor tuh dicabut lebih dari 5 menit, tampilan begitu terjadi. Bakal settingan Tadi bisa ya, tadi udah bisa. Oke guys, udah bisa ternyata, tadi lagi loading ternyata. Loading karena agak lama. Wajar ya agak lama ya, karena ini kan masih awal. Ibaratnya ngebooting dulu lah. Oke, 2 RAM. Nah, kita masukin password. Oh, ini belum nyalain dulu deh, nyalain dulu. Keyboard yang abu-abu semuanya, keyboard sama mouse yang abu-abu. Pasang dulu. Abu-abu punya. Satu lagi di bawah. Atau enggak ke injak. Abu-abu punya soalnya nih. Nah, ya itu. Satunya kita colok juga di warna biru. Kita utamain nyolok warna biru guys. Kenapa warna biru bang? Karena warna biru itu artinya warna Belanda. Nih ya, udah ada passwordnya ya, udah bisa Kita tuh. tes, Bisa. masuk. Ini kan layar 2, ini bukan main monitor, jadi yang ini pakai yang jamuran. Nah guys, Kita tes ya. Tes Dulu iGPU, kenapa Roblox RAM. banget? Karena abang gua suka main Roblox. Ini nih, ini mobil asli coy, mobil real. Asli, ini orangnya asli juga. Lihat Orangnya guys. asli itu, real. Ada Mobil Nissan GTR bro. pencet. Roblox X Cedit. Nah, ini kita lihat semua terdetek ya. Mulai dari RAM-nya terbaca 2 16. Nah, kita lihat dulu. 3 GB RISA. Awas jangan itu. Nah. Kebaca enggak? Nah, Oke, kebaca ya di ini sini memorinya. 16, di sini 16 ya. Cuma 3 GB-nya kepake buat Sistem. ini ya, sistem CPU. Ini kita lihat NVMe-nya terbaca ya. GPU AMD-nya juga terbaca. 33 derajat gila. Ini Wah, terus gila. ini Jadi ini ya dingin ya. 3060 dan 3060 Ti guys. Ya, Dan walaupun monitornya bapuk ya, tapi ngasilin duit katanya. Dah.
kita langsung penutupan. Gimana penutupan? Nih penutupan ya, silakan. Nah, di sini aja sini. Ini bagus. Ya, bagus. Oke guys. Sini. Nah, Oke guys, sekian dari saya Raihan Isat dengan NIM 2024083024. ntar lu ngeblur. Aduh, udah. Dah. Sekian dari saya Raihan Isat dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2024083024 telah mengerjakan tugas rakit PC dari matkul organisasi dan arsitektur komputer. Oke. Bye, guys. Di sini nggak ada settingan ya.